Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdurrahman dari kelompok 2. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang teori belajar untuk kecerdasan bahasa anak usia dini pada mata kuliah Analisis Kebutuhan Perkembangan Anak Usia Dini, dosen pengampu Bapak Syamsul Bahri Mamonto. Pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan upaya bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami konsep yang kompleks dari belajar. Nah, tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar atau facilitate of learning kepada seluruh peserta didik. Agar dapat melakukan proses pembelajaran ini, seorang guru harus bisa menyiapkan pembelajarannya. Untuk menjadi motivator yang baik, guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat mengemukakan isi pikirannya dan perasaannya. Dengan bahasa, orang dapat membuka cakrawala berpikir dan mengembangkan wawasannya. Anak-anak belajar bahasa melalui interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Nah, di sekolah anak belajar bahasa melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya. Menurut Fred Ebeck, tahun 1989, bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda baik lisan maupun tulisan merupakan sistem komunikasi antar manusia. Menurut Yus Badudu, 1989, bahasa merupakan alat penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan perasaan. Nah, macam-macam teori belajar dibagi menjadi 3, yaitu teori behavioristik, kemudian ada teori nativis, dan teori konstruktif. Nah, yang pertama itu adalah teori behavioris atau teori behavioristik. Nah, teori ini dicetuskan oleh G.G. dan Berliner. Mereka mengatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan bagian dari pengalaman. Artinya, seorang anak ini dapat dikatakan bahwa dia telah belajar ilmu sosial apabila dia mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, nativis ini berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Ini adalah perkembangan anak, ditentukan oleh hereditas atau pembawaan sejak lahir.
Nah, teori nativis ini dicetuskan oleh seorang filsuf dari Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer. Teori konstruktif. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak, perkembangan kognisi, perkembangan Nah, teori konstruktif ini menyatakan bahwa perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dengan interaksi dengan orang lain. Nah, sehingga pengetahuan nilai dan sikap dari anak itu akan berkembang. Anak mempunyai perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu, tetapi pada interaksi sosial, anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir. Terima kasih.